Halo, perkenalkan nama saya Cita Dewi dengan NIM 6670230129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi eksternalitas dalam kacamata ekonomi politik. Langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama, teman-teman perlu kita ketahui sebelum saya memberi contoh ataupun studi kasus mengenai materi eksternalitas, kita perlu memahami apa itu eksternalitas. Eksternalitas adalah situasi di mana aktivitas ekonomi seseorang atau suatu pihak memberikan pengaruh terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi. Dalam konteks ekonomi politik, eksternalitas menjadi isu penting karena memperlihatkan bagaimana mekanisme pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Nah, eksternalitas ternyata dibagi menjadi dua. Yang pertama ada negatif dan juga positif. Masih mengungkit mengenai definisi, saya akan menjelaskan menggunakan bahasa yang mungkin mudah bisa dimengerti. Eksternalitas adalah dampak sampingan dari aktivitas ekonomi seseorang atau perusahaan yang dirasakan oleh orang lain tanpa adanya bayar-membayar kompensasi. Contohnya agar lebih mengerti, kalau sebuah pabrik membuang asap beracun ke udara, orang di sekitar ikut menghirup asap itu, walaupun mereka tidak ikut dalam proses produksi. Ini yang namanya disebut dengan eksternalitas negatif, di mana memiliki dampak ataupun tidak memberikan kompensasi kepada orang sekitar. Lalu, untuk eksternalitas positifnya ada contoh seperti kalau ada orang membuat taman bunga yang indah di depan rumahnya, tetangganya juga ikut menikmati keindahan tanpa membayar. Itu merupakan contoh dari dua jenis eksternalitas. Dua contoh yang tadi saya jelaskan sangat beriringan dengan pendapat dari Samuelson dan Nordaus pada tahun 2010 yang mengatakan bahwa eksternalitas terjadi ketika tindakan seseorang memengaruhi kesejahteraan orang lain tanpa adanya kompensasi. Dari tadi saya menjelaskan mengenai definisi dan sedikit contoh, sepertinya eksternalitas ini terdengar memiliki dampak yang negatif ya. Nah, saya akan menjelaskan mengapa ataupun kenapa eksternalitas jadi masalah. Dalam pasar bebas, orang ataupun perusahaan biasanya hanya peduli pada untung dan rugi mereka sendiri, tidak memperhitungkan dampaknya ke orang lain. Ini sejalan dengan manusia yang pada dasarnya walaupun sosial, membutuhkan orang lain, tapi kita ternyata memiliki sifat egois, hanya memikirkan diri sendiri. Karena itu, kalau hanya mengandalkan pasar, hal seperti polusi dan kemacetan tidak akan diselesaikan dengan baik. Menurut Stylight dan Wells pada tahun 2000, inilah yang disebut sebagai kegagalan pasar. Misal, sebuah pabrik akan terus mencemari sungai karena mereka tidak perlu membayar untuk air sungai yang tercemar dan tidak menanggung biaya kesehatan warga sekitar. Oh ya, dari tadi kita terus membahas mengenai eksternalitas dari sudut yang negatif. Lalu bagaimana cara pandang ekonomi dalam memandang eksternalitas ini? Kalau dalam ekonomi politik, kita tidak cuma lihat masalah teknik saja yang tadi saya jelaskan, tetapi juga siapa yang punya kuasa dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan dari eksternalitas ini. Kata Rodrik pada tahun 2015, mengatur eksternalitas itu bukan hanya soal logika ekonomi, tapi juga soal politik dan kekuasaan. Contohnya, perusahaan besar yang punya koneksi ke pemerintahan mungkin bisa melobi supaya aturan tentang limbah tidak terlalu ketat. Akibatnya, masyarakat kecil yang dirugikan, sementara perusahaan tetap untung. Teman-teman sudah menangkap ya apa itu eksternalitas, tapi bagaimana kita mengatasi eksternalitas ini? Saya akan menawarkan berupa 4 solusi. Yang pertama ada pajak pikul, memberikan pajak tambahan ke perusahaan yang mencemari lingkungan supaya mereka mikir 2 kali sebelum merusak. Kedua ada subsidi, memberikan bantuan berupa uang ke aktivitas yang memberikan manfaat umum seperti penelitian vaksin. Yang ketiga ada regulasi langsung, pemerintah menetapkan batas maksimal polusi atau jumlah produksi. Jadi mereka tidak main-main untuk melebihkan jumlah produksi ataupun dalam mencemari lingkungan. Yang terakhir ada negosiasi dari teori Coase. Kalau semua pihak bisa bicara dan biaya negosiasi murah,
mereka bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kuasa 1960. Tapi dalam kenyataannya, solusi itu tergantung juga pada kekuatan politik di masyarakat itu sendiri. Setelah saya panjang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai eksternalitas dalam ekonomi politik, di sini saya akan menyajikan sebuah studi kasus mengenai pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat. Sebelum masuk menganalisis, saya akan menjelaskan latar belakang mengenai permasalahan ini. Sungai Citarum dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Wah, miris sekali teman-teman. Pencemaran ini sebagian besar disebabkan oleh limbah industri dari ratusan pabrik tekstil yang beroperasi di sepanjang aliran sungai. Air sungai yang seharusnya digunakan warga untuk mandi, mencuci, dan bahkan memasak menjadi beracun karena mengandung logam berat, pewarna kimia, dan zat berbahaya lainnya. Sudah jelas ya teman-teman mengenai pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat adalah contoh eksternalitas negatif. Mari kita menganalisis siapa sih yang menjadi pelaku utama dalam permasalahan ini. Sudah kita ketahui bahwa yang menjadi pelaku utama adalah pabrik-pabrik tekstil yang berjumlah ratusan tersebut. Lalu dampak apa yang terjadi kepada pihak lain? Yaitu pada warga sekitar sungai terkena dampak kesehatan, kehilangan akses ke air bersih, dan nelayan sungai kehilangan mata pencarian. Lalu, kompensasi yang tidak dijalankan dari definisi eksternalitas adalah biaya tidak ditanggung oleh pabrik, tapi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi mereka untuk berobat ataupun mengakses air bersih harus mengeluarkan usaha ataupun sejumlah materi untuk mencapai hal tersebut. Inilah yang disebut dengan eksternalitas negatif menurut Samuelson dan Nordhaus pada tahun 2010. Tetapi kenapa ini menjadi masalah ekonomi politik? Kalau kita melihat dari kacamata ekonomi ataupun dari sisi ekonomi, ternyata usaha dari pabrik-pabrik tekstil tadi menjadi sebuah usaha mereka nih untuk menekan biaya produksi. Jadi mungkin sah-sah saja karena mereka jadi membuang sampah limbah langsung nih ke sungai tanpa ada pengolahan ataupun biaya lebih untuk dikeluarkan. Namun kalau kita melihat dari sisi politik, banyak pabrik ternyata memiliki koneksi yang kuat dengan pejabat lokal ataupun nasional sehingga penegakan hukum lemah. Kita kan tahu untuk mengeluarkan polusi ataupun melakukan pencemaran tersebut pasti dilihat oleh orang lain. Tidak mungkin dong tidak ada yang namanya kong kali kong ataupun kerjasama untuk melakukan hal tersebut, karena pada dasarnya mereka seharusnya takut oleh pemerintah ataupun pengawas untuk melakukan hal tercela tersebut. Tapi masyarakat kecil nih tidak punya cukup kekuatan untuk melawan ataupun menuntut ganti rugi kepada pihak yang berwenang, terutama pabrik tekstil tersebut. Menurut Rodrik pada tahun 2015, ini adalah contoh bagaimana kekuasaan dan kepentingan politik ikut mempengaruhi regulasi lingkungan. Lalu, solusi dan tantangan apa yang bisa kita berikan dalam permasalahan pencemaran Sungai Citarum Jawa Barat ini? Ternyata pemerintah pernah menerapkan sebuah program yaitu adalah Citarum Harum untuk membersihkan sungai dan mengatur pabrik. Namun, pada kenyataannya, ini menjadi tantangan, yaitu pengawasan yang lama, korupsi, dan kurangnya transparansi. Lalu, solusi idealnya adalah kombinasi antara regulasi tegas, denda berat bagi pelanggar, insentif untuk pabrik ramah lingkungan, dan pelibatan masyarakat sipil. Selanjutnya, setelah kita melihat contoh permasalahan ataupun studi kasus dari eksternalitas negatif, apakah ada contoh studi kasus mengenai eksternalitas positif ini? Tentu ada, yaitu dari program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Masuk kepada latar belakang, saat pandemi COVID-19 melanda, pemerintah Indonesia meluncurkan program vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran virus. Vaksinasi diberikan gratis kepada seluruh masyarakat. Vaksin tidak hanya melindungi orang yang divaksin, tetapi juga membantu melindungi orang-orang di sekitarnya dengan menciptakan herd immunity ataupun kekebalan tubuh.
Lalu bagaimana hasil analisis eksternalitas positif ini? Yang pertama, seperti sebelumnya, kita harus mencari tahu nih siapa yang menjadi pelaku utama. Yang menjadi pelaku utama dalam eksternalitas positif studi kasus ini adalah orang-orang yang mau divaksin. Lalu apa dampak ke pihak lainnya? Dampaknya adalah semakin banyak orang yang divaksin, semakin kecil juga nih risiko penyebaran virus ke semua orang, termasuk yang belum bisa divaksin, misalnya kepada bayi ataupun orang yang sakit. Lalu manfaat ini gratis untuk orang lain tanpa harus mereka membayar. Inilah yang disebut dengan eksternalitas positif menurut Starlight dan Walls pada tahun 2000. Tapi ternyata dalam praktiknya ataupun dalam ekonomi politik ini menjadi sebuah masalah. Kenapa? Mari kita lihat dari sisi ekonomi. Kalau hanya mengandalkan sukarela, banyak orang mungkin menunda ataupun menolak vaksinisasi karena mereka berpikir orang lain saja yang divaksin. Namun, kalau kita melihat dari sisi politik, pemerintah ternyata harus turun tangan, mengatur, dan memberikan insentif seperti sertifikat vaksin untuk akses tempat umum supaya partisipasi dari vaksinisasi ini menjadi tinggi. Lalu terakhir ada isu keadilan. Negara perlu memastikan akses vaksin yang adil, tidak hanya untuk kota besar, tetapi juga untuk daerah yang terpencil. Rodrik pada tahun 2005 menjelaskan bahwa pengaturan untuk mendorong eksternalitas positif juga harus dipertimbangkan mengenai faktor sosial dan politik, seperti kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masuk kepada solusi dan tantangannya. Pertama, kita akan membahas mengenai solusi. Yang pertama ini mengenai vaksinasi gratis yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Yang kedua adalah kampanye edukasi yang luas. Mungkin sebagian besar masyarakat belum mendapatkan edukasi mengenai pentingnya vaksinasi ini. Yang terakhir ada pemberian sertifikat vaksin sebagai syarat masuk ke fasilitas umum. Tindakan pemerintah ternyata sudah tepat nih untuk membuat banyak orang untuk mau melakukan vaksinasi gratis. Tapi pada kenyataannya tentunya pasti ada tantangan. Yang pertama, banyaknya sekali hoaks tentang vaksin. Kedua, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ternyata mungkin menjadi alasan masyarakat kebanyakan adalah ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Mereka enggan untuk divaksin karena merasa ini merupakan akal-akalan ataupun tidak berpengaruh terhadap tubuh mereka dari vaksin gratis ini. Yang terakhir ada masalah distribusi vaksin di daerah terpencil. Ini menjadi tantangan utama dalam mengatasi COVID-19 ini. Wah, ternyata dari tadi kita sudah sering ya membahas mengenai eksternalitas dari ekonomi politik ini. Teman-teman semoga mengerti apa yang tadi sudah saya jelaskan dan saya memohon maaf atas semua kesalahan. Semoga teman-teman mau mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Saya Citra Sudewi, pamit undur diri. Dadah!